a salesperson. Meet Chris. Everyone said Chris was made for sales. He was outgoing, persistent. His view of sales was that it was merely a matter of convincing people, persuading them, and overcoming their objections. It was all just a numbers game. Chris found a company with products he believed in. So his new company gave him training and all the tools. They told him exactly what he needed to do. But at the end of the day, he still had to be committed to knocking on over 100 doors a day. Chris does this, and here is one of his typical sales calls. Chris shows up and has only one thing on his mind. I need to sell. The buyer, on the other hand, not so enthusiastic. He's thinking, what do I need to do to not get sold to? So Chris starts the sales call, and he begins delivering his pitch, and you know what? He sounds like every other salesperson there ever was, because he uses the script and training that his company gave him. He doesn't do anything personally to connect with the prospect. He's just the company figurehead, telling this innocent and hapless prospect exactly what his company wanted him to tell the prospect, what the company does, and why they're the best. What Chris doesn't realize is that the buyer is trying to figure out who he is, who the salesperson is. Is this a trustworthy guy? Is this guy out for his own good or mine? Chris helps the prospect answer those questions because he acts like everyone else, and therefore reinforces the stereotypes. Chris is unaware of how the prospect sees him. He believed he had to be Superman, parachuting in with all the answers. The prospect quickly becomes uncomfortable, crosses his arms, and puts up a salesperson barrier. Chris keeps motoring along, not realizing that all of his talking points are just getting deflected. Even questions aren't getting through. To the prospect, he's just another salesman. And we quickly get to the end of the sales call. No thanks, I'm just looking. When he hears those words, Chris's shoulders sag and all the air goes out of him. In the back of the prospect's mind the whole time has been the idea that the seller's gain is my loss. And Chris, by sticking to a canned script, never got through that barrier. He just didn't connect. Undeterred, Chris would knock on more doors, and he repeated this over and over and over again. He was doing exactly what his company wanted of him. He used the training they gave him, and he followed their model. And he said to himself, I better get used to it. It's all just a numbers game. You know, Chris actually did make some sales, not because he was that great, but because when you knock on that many doors, you're bound to make some sales. But the rejections kept mounting, and he realized that he couldn't keep doing this. So what he did was reflect back on the sales he actually had made, and he realized that in each of these sales, a connection had been formed with his buyer. He needed a way to put this into practice more often. So he decided to become a student of the game. And he wanted to find out, how can I get on the same wavelength with a prospect? How can I emotionally connect with someone on a human level, on purpose? The first thing Chris put his arms around was empathizing with the buyer's skepticism. He realized they put up barriers for very good reasons, and there had to be a way around those barriers. Next, he wanted to know how people made decisions, specifically buying decisions, and this led him to study the human mind. He learned about the left and right sides of the brain. The left is logical, rational, skeptical. It's adept with numbers and information, but it's the side of the brain that says no. The right side, however, well, that's creative, imaginative, visual. It's the side of the brain where we build trust. It's also the side of the brain where we say yes. He found the pathway that would get him around the left side and into the buyer's right side, and it was storytelling. It was a way for him to create an emotional connection, a way to educate, to inspire, to be hopeful. It was a way to build trust. He then realized he needed to learn the basic principles of storytelling, how to construct and deliver a well-thought-out narrative. He learned how to craft stories using a proven, universal structure of storytelling. He begins to build himself a toolkit of stories for any sales scenario. Stories about himself, about his company, and how a client could use his company's offerings, about other clients and successes that they've had in the past, and about lessons learned. Storytelling alone wasn't the ends, it was the means. He had to get the buyer's story.
and he quickly saw that he was not a good listener. He learned he had to listen with more than just his ears. He had to incorporate sight so that he was in tune with the other person's feelings. He had to pay attention to body language. He was given an active listening model that contained the building blocks he could use in real life. The result? He became a more purposeful listener. Now Chris goes back into the field with a new approach. First, he recognizes his prospect's skepticism. Then he relaxes and tells his prospect a story about another person he's helped in the past. That then invites the prospect to tell him a story, and he actively listens. He finds out there's now an open exchange of information and new ideas. An emotional connection has been formed. He then realizes he can repeat this over and over again. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan mempresentasikan planning calls and appointments. Nah, kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan, suatu peribahasa tua yang lebih banyak benarnya ketimbang salahnya ketika berupa untuk merencanakan kunjungan penjualan. Bayangkan situasi ini, Anda diantarkan ke kantor seorang pembeli. Anda adalah representatif ke-10 yang diterima hari itu. Waktu begitu ketatnya dan pembeli adalah seorang yang emosional dan bertemperamen tinggi. Sekarang apa yang Anda ketahui tentang jenis pembeli ini dan organisasinya? Apa yang ingin Anda raih untuk dalam kunjungan ini dan bagaimana Anda akan meraihnya? Pilihannya hanya dua. Yang pertama, Anda siap akan diterima dengan baik, atau Anda tidak siap, Anda dikeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sales calls adalah kunjungan ke calon pelanggan atau ke pelanggan kita. Jika sudah menjadi pelanggan, kita bermaksud untuk membina hubungan baik dan memastikan tetap membeli produk kita. Jika belum menjadi pelanggan, kita berharap dengan kunjungan penjualan atau sales calls ini akan terjadi penjualan. Why plan sales calls? Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan merencanakan kunjungan penjualan. Yang pertama yaitu kesempatan untuk meraih sukses dalam setiap kunjungan yang lebih tinggi. Pembeli mendengar begitu banyak proposal dan memperoleh begitu banyak kontribusi dari salespeople. Mereka tahu kapan suatu kontribusi sudah persiapkan, diorganisasikan, dan diperkirakan secara matang-matang. Oleh karenanya, kebanyakan pembeli akan mengusir salespeople yang tidak didukung oleh perencanaan yang baik. Dan mereka juga tahu kapan Anda melihat masalah dari kacamatanya atau dari kacamata Anda sendiri. Yang kedua yaitu menghemat waktu baik Anda dan calon pembeli Anda. Sangat mengherankan begitu kita tahu sales mengungkapkan mereka tidak punya waktu untuk merencanakan. Karena dalam kenyataannya merencanakan sesuatu yang efektif akan menghemat waktu dalam jangka panjang. Seharusnya selalu ada waktu yang merencanakan karena waktu itu adalah fleksibel. Perencanaan bisa dilakukan setiap saat, apakah itu pagi, siang, atau malam, dan di mana saja. Yang ketiga yaitu persiapan dan perencanaan membuat Anda lebih fleksibel. Suatu perencanaan kunjungan bukanlah suatu ketentuan prosedur dan kegiatan yang kaku. Akan selalu muncul masalah, tujuan, dan cara untuk meraihnya. Dengan memiliki berbagai macam opsi yang tersedia, Anda akan berada dalam suatu posisi yang jauh lebih baik untuk mengubah strategi Anda jika perlu. Yang keempat yaitu kemampuan untuk membuat hubungan jangka panjang dengan pembeli akan meningkat. Pembeli adalah manusia. Mereka juga akan menghargai orang yang menyita waktunya untuk memecahkan masalah yang dimilikinya atau dihadapinya, dan memperlihatkan pengertiannya serta respeknya terhadap situasi dan kebutuhan yang mereka miliki. Memiliki suatu perencanaan juga merupakan tanda akan keinginan masa depan yang hendak dibentuk, serta cara yang hendak Anda tumbuhkan untuk meningkatkan kontak sebagai hubungan bisnis dengan mana suatu masalah dipecahkan dan keinginan bersama-sama bisa dipuaskan. Dalam pembuatan rencana, Anda memiliki pemikiran tentang bagaimana Anda akan menciptakan tingkat kepercayaan dan kerjasama dengan mana hubungan tersebut bisa dimungkinkan. Yang kelima yaitu kepercayaan diri Anda akan meningkat.
Selling adalah suatu permainan yang menakutkan, tetapi tidak ada yang mampu meningkatkan kepercayaan Anda kecuali Anda mampu menguasai diri Anda sendiri. Dengan melakukan persiapan sebelumnya akan memberikan Anda kepercayaan diri yang tinggi untuk membawa proses konsultasi kembali kepada isu-isu yang penting jika Anda melihat proses ini menyimpang dari arah yang Anda inginkan. Sebaliknya, dengan kepercayaan akan membantu Anda untuk fleksibel dalam mendengarkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai planning a sales call. Ada 4 langkah dalam hal ini, yaitu yang pertama, setting call objective, yang kedua, obtaining free call information and developing a customer profile, yang ketiga, preparing a call format, dan yang terakhir, making the appointment. Yang pertama, setting call objective. Ada sebuah peribahasa lama mengungkapkan, kalau Anda tidak tahu kemana mau pergi, setiap jalan yang Anda pilih akan membawa Anda ke sana. Dengan kata lain, sales people harus jelas dulu apa yang hendak diraihnya atau apa yang menjadi tujuannya. Tujuan berkunjung bervariasi dan akan tergantung pada kondisi dan tingkat hubungan yang ada di antara dirinya dengan pelanggan. Secara ideal, ada 3 jenis sasaran yang hendak diraih. Yang pertama, sasaran yang spesifik. Contohnya, memastikan apakah pelanggan memiliki pemahaman yang jelas akan 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki model baru, ketimbang hanya memperlihatkan pelanggan akan model baru yang kita miliki. Yang kedua, sasaran yang bisa dikuantitatifkan. Contohnya, mendapatkan komitmen untuk pembelian sebanyak 5 kontainer komputer desktop ketimbang hanya dengan mendapatkan order. Yang ketiga, sasaran realistis, yaitu mendapatkan persetujuan kenaikan 15% lini 4 produk baru order ganda ketimbang sebelumnya dengan pelanggan ini. Barangkali merupakan sasaran yang sangat optimis sekali tetapi tidak realistis. Yang kedua yaitu obtaining pre-call information and developing a customer profile. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah for individual buyer, nama ejaan dan cara pengucapannya, gelar dan tanggung jawab, sikap terhadap perusahaan, produk sales people dan barangkali terhadap Anda sendiri, sikap terhadap pesaing, pandangan dan opininya terhadap produk tertentu atau isu-isu tertentu di masyarakat, personalitas dan social style-nya, latar belakang pendidikannya, hobi dan lain-lain. Dan for the organization, jenis organisasinya, produk, wholesale, retailer, and etc., benefit yang dicari pelanggan, pesaing, dan situasi pembelian. Selanjutnya yaitu preparing a call format. Sekali seorang salespeople telah menentukan sasaran dari kunjungan yang dilakukan, mencari informasi dan mengembangkan profil pelanggan, maka selanjutnya dia harus mulai mengembangkan suatu outline tentang bagaimana kunjungan ini akan berlangsung, apa yang akan disampaikan dan diperlihatkan, dan dalam urutan yang bagaimana. Dalam beberapa kejadian, hal ini bisa berlangsung secara langsung, tetapi ada juga yang menurut pemikiran dan perencanaan yang matang sebelumnya. Yang terakhir yaitu making the appointment. Kunjungan penjualan yang paling efektif akan terjadi bila appointment atau janji ketemu sudah dibuat terlebih dahulu. Seperti yang pernah disarankan, metode Canvas adalah metode yang paling sulit untuk dilakukan. Keuntungan untuk membuat janji ketemu terlebih dahulu adalah yang pertama menghemat waktu, yang kedua kesempatan ketemu orang yang tepat, yang ketiga memberikan alasan yang sah bagi salespeople untuk berada di sana, yang kelima, kemungkinan untuk menghasilkan kesempatan yang produktif bagi sales dan pelanggan. Selanjutnya ada appointment with regular customer, yaitu membuat appointment dengan pelanggan yang sudah pernah ditemui sebelumnya, biasanya terjadi secara langsung. Nama perusahaan dan Anda sudah diketahui dan biasanya menjadi catatan atas kunjungan-kunjungan sebelumnya. Kendati demikian, Anda masih perlu menyediakan informasi untuk memastikan bahwa bertemu dengan Anda akan sangat bermanfaat. Bila kunjungan yang dilakukan secara teratur, kebanyakan sales pada akhir kunjungan biasanya menyusun waktu, tanggal, dan tempat kunjungan untuk kunjungan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang appointment with prospect. Pendekatan yang berbeda diperlukan saat bertemu dengan prospek untuk pertama kali. Prospek biasanya adalah orang yang sibuk, yang mungkin tidak bisa memiliki waktu dan maksud untuk bertemu atau berkunjung baik secara langsung ataupun lewat telepon.
Seringkali prosesnya tidak begitu sulit, terutama pada kasus di mana prospek adalah seorang pembeli yang profesional yang memang pekerjaannya untuk mencari pemasok baru bagi produk yang dibutuhkannya. Kalau prospek yang bukan pembeli profesional, dibutuhkan sedikit kesabaran karena akan mengalami kesulitan dalam membuat appointment dan kita perlu memikirkan sesuatu yang menarik minat pelanggan akan produk yang kita tawarkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seeing the right person. Dalam melihat orang yang tepat ada dua pemikiran. Yang pertama, lakukan dari atas. Ide dasarnya yaitu jika kita mampu membuat kontak pertama dengan orang-orang pada level atas suatu perusahaan, selanjutnya prosesnya akan menjadi lebih lancar pada saat kita berhubungan dengan orang-orang di bawahnya. Banyak sales yang percaya bahwa bertemu dengan orang pada level atas suatu perusahaan jauh lebih mudah ketimbang dengan orang-orang pada level bawah. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan lewati orang yang memiliki otoritas. Contohnya seperti manajer pembelian. Ambillah resiko untuk tidak menghubunginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang choosing the right time. Nah, di sini ada dua aturan yang perlu diperhatikan dalam memilih waktu yang tepat. Yang pertama, saat-saat akhir jam kerja seorang pelanggan. Nah, itu bukanlah waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan. Kenapa demikian? Karena pada saat itu seorang pelanggan akan merasakan lelah karena seharian bekerja dan akan tergesa-gesa untuk pulang. Yang kedua, dalam banyak industri, hari Senin pagi dan Jumat sore bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan penjualan. Sebagai tambahan, banyak perusahaan melakukan rapat-rapat pada saat itu. Selanjutnya ada making appointments by telephone. Walaupun memungkinkan untuk membuat appointment dan perantara orang atau surat, tetapi dua cara ini sangat tidak efektif. Yang pertama, terlalu menyita banyak waktu bagi sales, dan yang kedua, menyita banyak waktu untuk mempersiapkan surat dan kecil memungkinkan untuk meraih sukses. Nah, telepon adalah alat yang paling efektif untuk membuat appointment. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai telepon manner. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Banyak orang berpikir bahwa berkomunikasi melalui telepon adalah hal yang mudah. Namun, harus kita ketahui dan kita pahami bahwa penggunaan telepon dalam bisnis dengan penggunaan telepon di kehidupan sehari-hari sangatlah berbeda. Di mana ketika berbicara atau berkomunikasi dengan telepon, ada beberapa orang yang berbicara dengan sangat cepat dan menyela pembicaraan, di mana hal ini seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut dapat membuat komunikasi menjadi kurang efektif. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan lawan bicara kita menjadi kesulitan dalam menangkap maksud dari pembicaraan atau informasi yang kita sampaikan. Selain itu, memotong pembicaraan bukanlah hal yang sopan. Namun, jangan pernah berpikir bahwa berbicara dengan sangat lambat adalah solusi dari permasalahan tersebut. Karena tidak sedikit orang yang berbicara dengan sangat lambat saat melakukan komunikasi dengan telepon, dengan alasan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Namun, jika Anda berbicara dengan sangat lambat, maka akan membuat lawan bicara merasa amat bosan dan menjadi kurang konsentrasi dalam mendengarkan suatu informasi yang disampaikan. Seperti yang sudah kita lihat pada slide, saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama adalah opening statement. Pada saat menelpon, sangat penting bagi kita untuk menyampaikan beberapa hal sebelum masuk ke dalam topik pembicaraan. Misalnya seperti nama perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan, dan tujuan menelpon. Selanjutnya ada respond to an inquiry, di mana menanggapi pertanyaan dari calon pembeli. Yang ketiga ada respond to a prospect
publicity, di mana kita harus mampu menjaga hubungan baik dengan calon konsumen dan jeli dalam melihat peluang di masyarakat. Selanjutnya itu ada referrals, adalah sebuah cara atau strategi untuk memperkenalkan produk pada pelanggan baru. Selanjutnya yaitu competitor usage, di mana menawarkan produk yang kita jual kepada pelanggan dari kompetitor atau pesaing kita. Yang selanjutnya adalah produk benefit, di mana kita menjelaskan keuntungan yang ditawarkan produk kita, yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan, harapan, atau keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah produk demonstration, adalah tindakan promosi yang dilakukan dengan cara menunjukkan atau memperlihatkan cara kerja produk kepada calon pelanggan. Selanjutnya itu ada asking question, dan yang terakhir adalah leave message, di mana suatu dilema bagi sales dalam membuat appointment lewat telepon adalah apakah akan meninggalkan voicemail message jika tidak dapat menghubungi pelanggannya. Tidak meninggalkan pesan berarti apa yang dilakukan itu adalah mubazir. Tetapi bila pesan ditinggalkan dan orang tidak menelpon kembali, hal ini hanya menghasilkan ketidakpastian untuk langkah-langkah selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi ini yaitu, kesuksesan dalam selling akan diraih apabila didukung oleh perencanaan yang baik dan efektif. Seperti yang kita ketahui, tidak ada seorang pun yang menginginkan sebuah kegagalan termasuk salesperson, di mana semua pasti menginginkan dan mengharapkan sebuah kesuksesan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, perencanaan yang amat matang sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu mengantisipasi situasi yang belum terpikirkan. Selain itu juga dapat membantu agar proses selling dapat berjalan lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih fokus kepada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan dapat lebih diminimalisir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.